Halo, selamat siang. Ya, Ya, siang. Perkenalkan, saya Astawa, umur 25 tahun, siapa namanya? dari Bali, Astawa. Oh, Masih single, belum nikah. Untuk pekerjaan, saat ini saya bekerja di kapal pesiar sebagai bartender. Oke. Untuk pendapatan, itu satu bulan bisa dapat 30 juta. Oke. nice. Tapi itu kan sistemnya kontrak ya, jadi setiap kerjanya itu cuma 8 bulan aja setahun. Oke. Terus untuk pengeluaran itu saya ngirim biasanya ke rumah sekitar 5 juta normalnya. Tapi kalau ada kebutuhan besar ya mungkin 10 juta. Jadi untuk kekuatan investasi sekarang di sekitar 20 juta sampai 25 juta per bulan. Ya. Hmm. Untuk utang nggak ada, udah kelar semua. Ya. Dan untuk portofolio saat ini saya cuma megang cash saja sekitar 250 juta. Oke. Nah, untuk rencana saya ke depannya nih, rencana kan tahun depan nih mau buat kos-kosan. Jadi saya ngumpulin dana lebih sedikit, habis itu beli tanahnya cash, terus membangunnya itu minta bantuan KPR di bank. Karena untuk sementara saat ini kan rumah juga belum ada, Ya. jadi rencananya kamarnya itu satu atau dua kamar itu saya pakai tempat tinggal sendiri untuk keluarga. Hmm. Oke. Nah, jadi gimana nih menurut pandangan Bro Tim sama Prof Kakak nih, wise nggak gitu loh? Oke. Jawaban pertama udah pasti nggak wise ya. Kita paling anti investasi kos-kosan tuh kita paling anti. Kenapa? Itu sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Kamu banyak dikerjain sama orang dari segi tanahnya, dari segi deal flow-nya. Kalau kamu bukan yang terbaik di satu area, janganlah sama sekali kamu invest di kos-kosan. Nggak ada alasan yang bisa kamu kasih ke kita. Kenapa kamu nggak beli sahamnya BSD dibanding kamu bangun kos-kosan? Itu nggak ada alasannya gitu. Jadi kos-kosan tuh udah pasti big no. Karena itu salah satu apa namanya? Kita ngomongnya usaha ya bahkan ya. Itu Ya. bukan investasi, itu usaha yang internal rate of return-nya busuk gitu. Kamu mendingan beli kepemilikan di perusahaan properti yang memang besar yang bergerak di sana udah 20-30 tahun. Nggak ada akal sehat yang bisa meyakinkan saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia investasi selama 10 tahun, kos-kosan tuh investasi yang lebih baik ya dibanding kita beli REITs gitu loh. Hmm. Real Estate Investment Trust atau kita beli misalnya sahamnya BSD atau Sumarekon, nggak ada alasan konkret itu kenapa harus bangun kos-kosan. Jadi jawabannya, kamu kan punya cash 250 juta ini, ya kan? Iya. 100 tuh kamu jadiin dana darurat. Kamu tahu dari DPU nih. Ini nggak boleh kamu sentuh nih. Ini kalau kamu kenapa-napa, ya kan? 150 kamu investasi. Coba misalnya saya tanya kamu mendingan punya bank BCA ya atau kamu punya kos-kosan? Mau sih. Ya. Terus kenapa 150-nya mau ditaruh ke kos-kosan terus kamu ngambil hutang yang kamu nggak perlu? Untuk kamar yang kamu nggak perlu di tempat yang nanti kamu kepusingan ngurusnya. Kamu kan kerja bahkan di kapal pesiar, bahkan mungkin teleponnya keresak-resok nih. Kamu nggak bisa ngawasin itu kan? Kamu nggak punya orang, kamu nggak punya kemampuan bahkan untuk gaji orang untuk manage kos-kosan kamu. Ya itu rencananya kan satu atau dua kamar itu pakai keluarga di rumah yang nempatin gitu. Kenapa harus di kos-kosan kamu? Berarti itu bukan kos-kosan dong, itu mau bangunin keluarga rumah, itu beda tuh. Beda lagi konsepnya itu. Iya. Oh, Kalau kamu Oke, mau oke. bantu keluarga aja, jangan digabungin sama kayak investasi sama bisnis gitu. Karena itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi ketika kamu Siap, siap. mau desain ya 150 juta ini untuk apa? Nggak usah kos-kosan ya. Kalau kamu bisa yieldingin 5%, 6%, kamu bisa taruh di government bonds kan, 150-nya. Itu masih ada capital loh 150, nggak nyangkut. Kamu taruh kos-kosan nyangkut tuh itu duitnya. 250-nya lagi kamu mau taruh di kos-kosan. Itu kamu kerja di kapal pesiar udah lama, kamu duitnya jadi nol nanti semuanya. Oke, jadi kelanjutannya itu berarti investasinya itu kemana nih bagusnya? Kan dari dana 150 sama Ya. ada per bulannya lagi 20 itu dialokasikan kemana nih? Oke, apa yang kamu ngerti sekarang? Kalau sekarang investasi sih masih awam banget soalnya
baru mulai terjun nih saat ini. 150, karena awam nih. Ini sisihin nih, kamu beli buku, ya kan? Belajar, nonton YouTube. Nah, udah tahu apa nih kamu habisin nih, misal 5 juta nih buat beli buku sampai banyak gitu kan? Ya. Jadi 145. Nah, baru investasi. Karena banyak yang nggak paham bro konsep ini. Ketika kalian tuh nggak mau investasi di ilmu, ya 150 juta ya tadi kalau masuk kos-kosan jadi nol nih. Gitu. Jadi kamu harus investasi di ilmu kamu dulu kalau kamu jawaban kamu belum tahu apa-apa. Gitu. Kayak misalnya tadi sebelumnya ya kan, Ya. ada yang bilang dia misalnya dia member di Akademi Kripto. Dia mungkin keluarin duit misalnya let's say 17 juta bro. Yes. Tapi dengan portofolio yang dia punya, akhirnya dia tahu tuh kenapa dia masukin di MSCI World, dia masukin di S&P 500, Ya. oh Bitcoin itu berapa, volatility itu apa. Ngomongnya udah lebih enak kan. Pasti. Dan dia dapat duit return lebih besar gitu, berkali-kali lipat At least gitu. ya have idea tentang apa yang sedang dia lakuin dan dia mau lakuin. Jadi Betul. kan tahu tujuannya. Kalau kamu begini, ya sebenarnya kamu aja juga masih ragu kan dengan idenya kos-kosan itu kan. Iya. Jadi gini, kalau kos-kosan tuh udah pasti dicoret itu nggak akan pernah kita ajarin ke siapapun gitu. Itu cara paling cepat untuk kamu bakarin duit. Jadi kamu jangan main seperti itu, kecuali kamu memang jago sekali lah. Kamu jago sekali, kamu tahu betul daerahnya, Ya. kamu bisa samperin tempatnya, gitu. Tapi yang begitu pun juga nggak akan bikin kos-kosan satu kamar, mereka pasti bikinnya 50-30 kamar, gitu. Udah jenuh sekarang kayaknya. Iya, dan udah jenuh juga Oke, gitu oke. market kos-kosan. Karena semua orang yang punya duit 250 juta, pikirannya kayak kamu bikin kos-kosan. Overcrowded trade ya. Overcrowded trade gitu loh, itu kayak ibaratnya gini, misalnya gue punya office boy nih, gue kasih 250 juta, pasti pikirannya bikin kos-kosan gitu. Iya. Semua orang pikirannya ke sana. Jadi jawabannya jangan. Kamu beli, ada opsi kan? Investasi ada banyak opsi. Yes. Investasi itu ada banyak opsi. Ini kamu belajar ya. Oke, kamu bingung 150 kemana kan? Ya. Nah, yang pertama paling tidak beresiko itu ada bonds. Ini ada nih, kita ajarin di aset kelas nih. Coba tunjukin dulu di situ Oke. ya. Ada stocks nih. Ini kepengaruhan. Ada kripto misalnya. Ini kamu pilih nih, kamu mau yang mana? Mau yang paling aman kah? Ini bisa kok. 150 taruh di sini dong, bisa. 150 nya dibagi sini sama sini, bisa. Di sini, bagi sini, bisa. Gitu. Jadi kamu harus belajarin gitu. Gimana caranya bikin portofolio. Ya. Gimana caranya belajar. Jadi kalau 150 jutanya kamu keluarin 10 juta nih untuk belajar, ya kamu keluarin 10 juta untuk belajar. Karena dari 140-nya, nanti bisa jadi 200. Nah ini namanya investasi di ilmu nih. Ini yang banyak orang Indonesia nggak ngajarin. Dibanding 150-nya, itu hilang kan nol. Dan itu kamu kena hutang 500 juta karena kamu KPR. Kena riba kamu. Ini riba. Karena kamu mau hemat 10 juta dan kamu ngerasa udah pintar gitu. Jadi 150-nya kamu belajar dulu, kamu tahu nih aset kelasnya, baru kamu investasi. Clear ya? Oke, siap-siap. Oke, keren. Thank you. Thank you, Astawa.